sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meika Afifi, host dalam acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan bahas tentang hemoroid dalam kehamilan. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Dr. Endi Prasetyo Wibowo SPB MKes yang merupakan dokter spesialis bedah yang praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dr. Endi. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Dokter bisa menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu? Halo sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Endi Prasetyo Wibowo. Saya dokter bedah di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke, sahabat Hermina, kita hari ini akan membahas tentang hemoroid dalam kehamilan ya dokter. Betul, ya. Iya. Seperti diketahui pada wanita hamil dijumpai dan merupakan keadaan yang fisiologis ya dokter ya. Hemoroid pada wanita hamil itu kan banyak dijumpai dan merupakan keadaan yang fisiologis menyertai kehamilan. Betul. Karena jarang menimbulkan keluhan, maka biasanya sering terabaikan saat pemeriksaan antenatal, betul ya dokter? Betul. Sehingga seringkali penderita datang sudah mengalami komplikasi seperti perdarahan dan nyeri. Betul seperti itu ya dokter? Betul, biasanya datang udah perdarahan dan nyeri. Dan itu seharusnya bisa kita antisipasi pas saat awal kehamilan. Oh, baik dokter. Seharusnya bisa diantisipasi pada saat awal kehamilan ya dokter, betul. Ya. Oh, sebenarnya bisa ketahuan juga ya dok ya, sebelum pada saat awal kehamilan itu sudah terdeteksi mungkin seperti itu ya dok ya? Karena nggak setiap ibu hamil itu menderita hemoroid. Cuma salah satu faktor predisposisi terjadinya hemoroid pada wanita itu pada kehamilan. Oh, baik. Dan itu yang harus diawasi, itu aja sih. Gitu. Oh gitu. Oh iya dokter ya. Jadi memang perlu dan pentingnya pemeriksaan di awal sebetulnya dok ya. Jadi kita biar bisa menentukan selanjutnya gitu. Apakah memang ada faktor pencetus atau tidak gitu ya dokter ya. Iya, karena kan kebanyakan wanita hamil kan inginnya lahiran normal ya. Betul, betul karena dokter. wasir ini atau hemoroid ini salah satu resiko untuk kontraindikasi terjadinya kelahiran normal. Jadi kalau bisa kita antisipasi dari awal, seharusnya sih ibu tetap bisa lahiran normal. Bisa, sebenarnya bisa sih ya dok ya, bisa lahiran normal. Iya. Gitu. Jadi diantisipasi ya dokter. Betul. Ya. Nah, apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit hemoroid itu sih dok? Hemoroid itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan karena pelebaran dari jaringan lunak di anus. Biasanya kepelebaran pada pembuluh darah, baik itu arteri, vena maupun soft tissue. Pelebaran itu biasanya sering terjadi pada kanalis analis atau daerah anus. Itulah kalau dianalogikan tuh hampir sama kayak varises yang terjadi di ekstremitas bawah di kaki. Kalau ini terjadinya di anus. Oh, gitu. Begitu. Jadi penyakit hemoroid itu kan ada pelebaran ya dok ya? Pelebaran jaringan lunak yang isinya ada jaringan otot, ada pembuluh darah vena dan arteri. Oh, begitu gitu. Ya. Jadi bukan daging tumbuh yang tiba-tiba gitu dok ya? Bukan daging tumbuh itu. Ada kan masyarakat umum kan, masyarakat awam menyangkanya itu adalah bahwa hemoroid adalah daging tumbuh yang tiba-tiba timbul seperti itu dok. Bukan ya dokter ya? Dia pasti ada pencetusnya. Pasti ada pencetusnya. Nggak mungkin timbul tiba-tiba ujuk-ujuk hemoroid itu nggak mungkin. Pasti ada pencetusnya menyebabkan dia hemoroid. Karena hemoroid itu tidak mungkin timbul sendiri kalau tidak ada pencetusnya. Pasti ada pencetusnya ya Pasti dokter? Ada pencetusnya itu. Nah, seperti itu ya sahabat Hermina, sudah ada gambaran sedikit nih mengenai penyakit hemoroid itu sebenarnya apa ya dok ya? Iya. Jadi bukan daging tumbuh yang tiba-tiba muncul, tapi pasti ada faktor pencetusnya. Oke, baik dokter. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, apakah makanan yang pedas menyebabkan penyakit hemoroid dok? Jadi begini, hemoroid itu secara teori tidak diketahui pasti ya penyebabnya karena apa, tapi kita bisa mengetahui faktor predisposisi terjadinya hemoroid, yaitu faktor pencetusnya tadi yang kita bicarakan sebelumnya. Yaitu salah satunya karena mengejan itu
artinya suka ngeden. Yang kedua mungkin karena buang air besar yang keras. Betul. Terus yang ketiga biasanya pada ibu hamil. Terus yang keempat karena obesitas. Oh iya. Yang kelima itu biasanya pada mereka-mereka yang terlalu lama duduk, jadi aliran balik pembuluh darah ke jantung itu tersumbat, akibatnya terjadi pelebaran pembuluh darah di anus. Oh gitu. Nah itu adalah salah satu atau beberapa faktor predisposisi terjadinya hemoroid. Jadi kalau pedas itu tidak secara langsung menyebabkan hemoroid. Nah itu masyarakat umum tuh dok, jangan makan pedas, nanti timbul wasir gitu, seperti itu dok. Padahal enggak ya dok ya? Enggak segampang itu. Enggak segampang itu ya dok ya, pasti ada faktor pencetusnya ya dok ya? Iya, kayak kalau misalnya gara-gara pedas berarti orang Padang hemoroid semua. Nah itu dia. Nah itu dia, benar sahabat Hermina. Kalau misalnya faktor pencetusnya adalah gara-gara makanan pedas, berarti orang Padang yang suka makan pedas hemoroid dong ya dok. Makanya. Jadi tidak seperti itu ya sahabat Hermina. Ya, sahabat Hermina. Baik dokter. Hal yang sering ditanyakan pasien juga nih dok, gejala penyakit hemoroid itu apa saja dokter? Jadi gejala hemoroid itu ada beberapa tergantung dari derajatnya ya. Biasanya pada awalnya itu yang sering terjadi itu adalah perdarahan. Baik. Jadi buang air besar, kadang-kadang suka darah menetes, warnanya merah segar. Itu salah satu tanda awal terjadinya hemoroid. Baik, dok. Nah, tanda berikutnya adalah mulai timbul benjolan saat buang air besar. Jadi pas saat buang air besar, kita bisa raba loh, kok pas dibersihkan kita teraba benjolan. Baik. Nah itu tanda yang berikutnya. Nah tanda yang lebih lanjut itu adalah biasanya kalau pada hemoroid yang sudah cukup besar, Baik. itu kadang-kadang di di pakaian dalamnya itu suka ada bercak. Ada bercak-bercak, ya baik itu kemerahan ataupun bercak yang warnanya kekuningan. Terus kalau tanda yang lebih parah adalah mulai timbul yang hemoroidnya derajat 4, itu biasanya mulai nyeri. Nyeri, kesakitan, mulai bengkak. Nah itu yang derajat yang paling parah. Yang paling parah ya dokter. Jadi ya? memang perjalanannya dia pasti mulai dari perdarahan, membesar sampai yang paling parah seperti itu. Itu salah satu. Gitu. Ada beberapa gejala hemoroid seperti itu. Gejalanya salah satunya seperti itu ya dokter Iya, ya? itu beberapanya. Nah biasanya kalau yang masyarakat awam yang perlu diwaspadai, maksudnya warning gitu, ini hemoroid loh gitu. Nah itu apa dok? Selain Jadi sahabat Hermina, kalau misalnya nanti ada keluhan yang tadi saya sebutkan, misalnya BAB berdarah, atau kok mulai ada bercak di celana, di pakaian dalam, atau kok ada benjolan, lebih baik langsung diperiksakan dulu ke dokter. Jadi ya, biar dok, ya? kita bisa memastikan itu apa. Karena kalau hemoroid derajat 1, derajat 2 itu masih bisa kita obatin tanpa perlu operasi. Oh begitu dok. Oh tanpa operasi bisa ya dokter? Bisa ya? kalau derajat 1, derajat 2. Tapi kalau udah derajat 3, derajat 4, ya harus dioperasi. Harus dioperasi ya dokter iya. ya. Nah itu cirinya apa tuh biar masyarakat sahabat Hermina juga bisa mengetahui apa sih dok derajat 1, derajat 2 itu maksudnya gitu? Iya, jadi kalau derajat 1 itu adalah yang tadi pertama saya sebutkan. Jadi dia cuma hanya seperti rasa tidak nyaman ya, entah gatal atau apa, terus kadang-kadang ada timbul perdarahan. Itu yang derajat pertama. Yang derajat kedua itu adalah mulai timbul benjolan saat buang air besar. Baik. Tapi setelah selesai buang air besar, benjolan itu bisa masuk sendiri. Oh iya dok, untuk yang derajat betul. Yang kedua. Yang kedua? Iya. Oh oke. Bisa masuk sendiri. Baik. Kalau derajat 3 itu pas buang air besar, dia keluar. Namun dia tidak bisa masuk sendiri. Dan itu harus dimasukkan lewat jari. Bisa didorong dengan jari. Oh begitu. Itu derajat 3. Kalau derajat 4, itu ya hemoroid yang tadi saya bilang, yang nyeri dan udem. Jadi dia keluar dan tidak bisa masuk-masuk. Sudah tidak bisa masuk lagi ya dok ya, kalau yang derajat 4 itu ya Iya, dok ya? jadi makanya untuk derajat 1, 2, itu masih ada tempat untuk kita terapi secara konservatif, jadi dengan obat. Oh bisa ya dok ya. Kalau derajat 3 dan derajat 4, itu biasanya sebagian besar harus dioperasi. Berarti Betul. tindakan ya dokter ya. Betul. Untuk yang sampai derajat 4. Nah sahabat Hermina, jangan sampai nih kita
mengalami sakit hemoroid atau mengalami gejala hemoroid ini sampai ke derajat yang paling akhir ya dok ya. Betul. Derajat 4 itu harus mau nggak mau kita harus tindakan atau operasi ya sahabat Hermina. Wah ini benar-benar harus kita pahami juga nih dokter. Mungkin sebagian sih ada mengalami gitu ya dok ya, maksudnya ini hemoroid atau bukan gitu. Mungkin sebagian gitu, seperti itu ya dokter ya. Oke baik dokter, kita lanjutkan lagi. Apa sih dok pengaruhnya hemoroid itu terhadap kehamilan? Jadi hemoroid itu sebenarnya tidak berbahaya ya untuk kehamilan, artinya benjolan yang ada di anus itu tidak akan menyebabkan, ataupun kalau misalnya ada perdarahan itu tidak akan menularkan suatu penyakit ke janin. Karena jalurnya berbeda. Itu yang harus dipahami dulu, jadi nggak berbahaya untuk janin. Baik. Cuma yang harus kita antisipasi adalah jangan sampai perdarahan itu menimbulkan anemia. Karena pada ibu hamil kan memang salah satu faktor pemberatnya karena sering kurang darah ya, anemia. Betul dok. Jangan sampai gara-gara hemoroid anemianya tambah parah. Nah itu yang harus diantisipasi. Itu betul. aja sih pengaruhnya. Kalau pengaruh secara itu ke janin tidak ada ya dokter. Tidak bahaya. Nah, kalau tadi kan hemoroid, pengaruh hemoroid terhadap kehamilan. Nah, kalau sekarang pengaruh kehamilan terhadap hemoroid, dokter. Ya, jadi perlu diketahui kan salah satu faktor pencetus terjadi hemoroid itu adalah pada ibu hamil. Baik. Kenapa? Yang pertama karena pada ibu hamil itu adalah ada peningkatan hormon. Hormon-hormon kehamilan. Nah, peningkatan hormon itu menyebabkan volume darahnya bertambah. Volume darah bertambah itu bisa menyebabkan pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darah yang melebar di daerah anus, kanalis analis itu bisa menyebabkan hemoroid. Itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, pada ibu hamil terjadi peningkatan hormon progesteron. Nah, progesteron itu dia mempunyai efek adalah membuat relaksasi otot, termasuk gerakan ususnya jadi melambat. Pada wanita hamil? Pada wanita hamil. Akibat gerakan usus yang melambat dan terjadi relaksasi pada otot, menyebabkan buang air besarnya jadi susah. Dan itu yang kadang-kadang menyebabkan ibu harus mengejan saat buang air besar pada ibu hamil. Nah itu juga itu menyebabkan hemoroid. Gitu. Terus yang ketiga adalah pada ibu hamil itu akibat pembesaran dari si janin sendiri, itu kan menyebabkan tekanan ya di daerah panggul sama pembuluh darah di daerah sekitar kanalis analis itu. Nah itu menyebabkan gangguan pembuluh darah balik. Akibatnya terjadi pelebaran di pembuluh darah di anus. Nah itu juga bisa menyebabkan hemoroid. Jadi makanya pada ibu hamil jangan terlalu lama duduk, maupun jangan terlalu lama berdiri. Berdiri juga pengaruh ya dokter ya? Iya. Karena ada tekanan kepala bayi yang tambah membesar itu. Tapi kalau tidak hamil itu tidak pengaruh atau bagaimana dok? Iya, kalau tidak hamil hormon-hormon itu kan semua normal, termasuk tekanannya kan tidak ada di perut. Seperti itu ya dokter. Iya. Jadi benar-benar ya wanita hamil itu ada pengaruhnya hemoroid terhadap kehamilan, ada pengaruhnya, dan pengaruh dari kehamilan tersebut terhadap hemoroidnya ya dok ya. Lumayan juga sih, bukan lumayan ya, maksudnya agak riskan ya dokter ya, apalagi yang kalau misalnya banyak mengeluarkan darah seperti itu ya dok ya. Itu kan karena jadi menimbulkan anemia seperti yang tadi dokter jelaskan ya dok ya. Betul. Baik dokter. Dok nih, bagaimana sih dok penata laksanaan hemoroid pada kehamilan itu seperti apa dok? Ya, kalau pada ibu hamil ya, kalau saya sih menyarankan ya tetap harus banyak makan ya. Iya, harus banyak makan makanan yang berserat. Baik. Terus yang kedua gini, pada ibu hamil itu tidak semua hemoroid itu harus dioperasi. Karena hemoroid pada ibu hamil itu sifatnya adalah sementara. Karena setelah dia melahirkan, pada dalam waktu 1-2 bulan kadang-kadang hemoroidnya itu akan
regresi atau menghilang dengan sendirinya. Bisa begitu ya dokter? Bisa, karena memang pada umumnya hemoroid pada ibu hamil itu sifatnya temporary, sementara. Sementara? Jadi gitu. Tata laksananya ya sebenarnya konservatif. Kapan kita melakukan tindakan operasi jika hemoroidnya itu sudah terjadi perdarahan yang menyebabkan ibu itu sering anemia. Atau hemoroid yang sudah besar sehingga ibunya itu kesakitan. Baik. Gitu. Itu aja sih. Pada umumnya hemoroid pada ibu hamil itu konservatif. Cuma Sifatnya. memang itu aja. Jadi kalau saran saya sih asal ibunya bisa tahu cara pencegahannya, insya Allah sih bisa. Bisa ya dokter aman ya? Sampai lahiran aman ya, normal. Dokter. Iya. Nah dok, ini ada pertanyaan seperti ini dokter. Bagaimana jika misalnya sebelum hamil orang tersebut sudah mengalami yang namanya hemoroid dokter. Nah lalu orang tersebut hamil. Nah itu akan memperparah atau bagaimana dokter? Iya pasti. Pasti memperparah ya dok Iya. ya? Gitu. Iya. Ada nggak sih dok yang sampai lagi kondisinya hamil terpaksa harus dioperasi gitu dok karena dia sudah grade 4 dan mengganggu sekali? Gitu, ada tapi dok? nggak banyak. Oh, gitu. Ada tapi nggak banyak. Biasanya yang sudah grade 4. Iya yang grade 4 itu Iya. dok ya. Kalau masih grade 1, 2, 3 itu biasanya kita pertahankan. Cuma memang kalau untuk grade 3 kita biasanya menyarankan untuk jangan partus normal, tapi kita lihat dulu sih seberapa parahnya itu. Jadi grade 3 tuh bisa partus normal, bisa juga sesar. Sesar. Oh, tapi kalau udah 4 udah tidak ada Kalau pilihan. 4 ya, udah dok, tidak ya? ada pilihan. Harus sesar nih sahabat Hermina kalau udah 4. Kadang wanita yang sebelumnya misalnya yang dia dari kehamilan yang sebelumnya dia tidak ada hemoroid, lalu di kehamilan berikutnya dia ada hemoroid dok setelah hamil yang sebelumnya gitu. Ada pernah cerita teman saya seperti itu dokter. Ada. Gitu. Jadi dia dari hamil yang sebelumnya hemoroid. Nah, pas hamil hamil yang sekarang itu jadi takut gitu, Dok. Apakah jadi memperparah atau jadi malah bisa jadi hilang gitu. Nah, itu bagaimana tuh, Dok? Ya kalau saya sih lebih baik kalau sahabat Hermina mengalami hal seperti itu, kalau memang ada program hamil ya lebih baik kita cek dulu karena nggak semua perlu dioperasi. Kalau grade 1, 2 kita sih nggak perlu kita lakukan tindakan. apa-apa ya, Jadi dok, kalau ya? mau program hamil silahkan aja. Memang nanti bisa mempengaruhi hemoroidnya itu bisa tambah parah. Tapi kalau bisa pencegahannya bagus, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah ya dokter ya, aman ya dok. Yang penting tadi pencegahannya dulu ya dok. Iya. Nah itu selain pencegahan dan kita juga harus kalau memang udah mau program hamil ya kita lakukan tes dulu ya dok ya, maksudnya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya dokter ya. Pemeriksaan dulu apakah ini berbahaya apa enggak. Gitu. Berbahaya atau tidaknya seperti itu ya dok ya, karena dokter yang bisa mendeteksi gitu, maksudnya bisa melihat ya dokter ya. Oke dokter pertanyaan terakhir nih dok. Bagaimana dok cara mencegah penyakit hemoroid pada kehamilan dok? Iya, tadi sempat saya singgung sebentar sebelumnya. Jadi pada ibu hamil itu yang jelas pertama ibu hamil tuh harus banyak makanan berserat. Baik. Ya, macam-macam bisa ada apa namanya buah. Apa istilahnya sekarang tuh yang kayak agar-agar atau chia seed ya, itu juga bisa. Oh iya, itu chia seed. Itu terus banyak minum air putih supaya buang air besarnya bisa lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu hamil itu tetap harus olahraga. Ya. Wajib ya dok ya. Karena salah satu penyebab ibu hamil susah buang air besar kan karena pengaruh progesteron yang menyebabkan ususnya jadi melambat. Dengan olahraga itu gerakan usus tetap dipertahankan normal. Gitu. Ya, baik, olahraga dokter. disesuaikan dengan ibu hamil. Nanti bisa tanyakan ke dokternya. Kira-kira olahraga apa yang aman. Ya, gitu. baik dok. Terus yang ketiga, ibu hamil salah satunya itu jangan terlalu banyak duduk. Jangan terlalu banyak berdiri, terlalu lama lah. Ya, baik dokter. Itu. Terus yang keempat ya senam ibu hamil, senam Kegel. Itu juga bisa membantu untuk memperkuat otot-otot di daerah panggul sama di sekitar kanalis analis. Jadi supaya nggak gampang
kendor saat melahirkan. Melahirkannya ya dok ya. Gitu. Oh jadi mungkin kayak semacam senam pilates seperti itu dok ya. Ya, tapi disesuaikan dengan ibu hamilnya. Yang penting aman. Yang penting aman ya dokter ya. Nah seperti itu ya sahabat Hermina. Untuk pencegahan, lalu gejalanya seperti apa, kemudian bedanya itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan semua oleh Dr. Andy. Terima kasih banyak Dr. Andy untuk sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali dok. Amin. Ikuti terus podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Selamat siang, sampai jumpa kembali.